Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petugas Kementerian Lingkungan Hidup evakuasi material radioaktif di Kecamatan Cikande. Geger, warga Kibin temukan mayat di dekat perkebunan. Jalan rusak dampak proyek pembangunan tol, warga Lebak geruduk gedung DPRD Banten. Pemerintah terus mengupayakan penanganan paparan radioaktif yang terjadi di sekitar kawasan industri modern Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Untuk memetakan dampak radiasi, beberapa rumah warga yang berada di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, distempel stiker bahaya radiasi oleh petugas Kementerian Lingkungan Hidup Jumat lalu. Bukan hanya itu, petugas juga menutup lokasi yang diduga masih terdapat material yang mengandung radioaktif dengan memasang garis kuning. Petugas juga langsung mengevakuasi beberapa material yang mengandung radioaktif, salah satunya material yang berbentuk serpihan batu. Serpihan batu tersebut dimasukkan petugas ke dalam tong khusus. Limbah material terbentuk pecahan batu kecil ini diketahui banyak digunakan warga sejak lama. Penggunaannya paling banyak untuk pengurugan lahan. Dampak penutupan lokasi, warga mengaku aktivitas mereka menjadi terganggu. Aktif ini ngerti, tahu nggak sih Teh? Saya dengar-dengar ya dari internet gitu kan, tahunya radioaktif tuh radiasinya nanti ke masalah kanker gitu kan. Berbahaya gitu. Iya katanya. Kalau kemarin saya dibilangin radioaktif doang gitu. Sampai saya akhirnya Google gitu sendiri baru. Akhirnya tahu. Setelah tahu gimana Teh adanya radioaktif ini? Sebenarnya mau ngeri-ngeri saya juga ya kan, siapa yang mau punya penyakit kayak gitu. Kayaknya sehat-sehat aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisa ditangani untuk diambil biar nggak ada lagi radioaktif atau nanti untuk radiasi, ya alhamdulillah semoga secepatnya gitu bisa bersih. Terus garis kuning ini mengganggu ya? Ganggu banget. Karena setiap yang lewat yang nggak tahu kan ada bom di sini katanya gitu, ada radiasi gitu. Sementara itu, menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq, pihaknya akan menginventarisir warga yang masuk dalam zona merah agar mendapat penanganan khusus. Nanti ini akan jadi zona merah, jadi ini yang pertama yang akan dilakukan cek kesehatan. Jadi nanti teman-teman Kemenkes akan lakukan itu setelah zonanya dibentuk oleh teman-teman Bapeten dan BRIN. Jadi BRIN dan Bapeten akan membuat peta, nanti yang warna merah akan duluan dilakukan scanning kesehatannya, gitu ya. Dari 10 titik itu yang perusahaan ada berapa atau pabrik? Oh beda, ini 10 titik yang seperti ini, terus pabriknya ada 22. Ya, sudah ditangani 5 hari ini, jadi masih berapa itu? Sisanya dalam waktu segera kita minta selesai ya. Jadi beda ya, ini 10 yang titik seperti ini, yang 22 di industri, yang di fan-nya, di generatornya, di cold storage-nya semacam itu. Ya, oke ya. Warga yang berada di sekitar lingkungan industri modern berharap seluruh material mengandung radioaktif segera disingkirkan agar warga bisa hidup dengan tenang tanpa kepanikan. Ariel Maranus dan Amma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus keracunan MBG, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan pendampingan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam proses pengurusan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS.
Kesiapan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Sagaisan, Jumat lalu saat berkunjung ke dapur SPPG Ciater 1 dan 3 yang berada di Serpong, Tangerang Selatan. Nantinya setiap SPPG wajib mengurus perizinan melalui sistem daring single submission atau OSS dengan melampirkan seluruh aspek yang dipersyaratkan. Dinas Kesehatan akan memberikan masukan kepada seluruh SPPG untuk memenuhi standar higienis yang diterapkan, terutama bagi SPPG yang masih belum memenuhi kriteria. Adapun akses penting yang perlu diperhatikan dalam kepengurusan SLHS antara lain kualitas sumber air, kebersihan dapur, sistem pembuangan udara, hingga kelengkapan instalasi pengolahan air limbah. Pemerintah daerah diminta untuk oleh Kemendagri dan Kemenkes untuk membantu pengurusan SLHS-nya, sertifikat layak higienis sanitasi yang ada di seluruh SPPG. Jadi nanti ke depan persyaratan SPG itu ya harus mengurus perizinan kayak OSS ya, dengan dikeluarkannya nanti sertifikat layak higienis sanitasi. Kami insya Allah melakukan pendampingan dari Dinas Kesehatan, akan memberikan masukan kepada SPPG ya mana saja yang masih kurang dalam memenuhi persyaratan higienis seperti itu. Misalkan contohnya sumber airnya tidak layak misalkan, atau misalkan dapurnya tidak steril, misalkan kurang pembuangan udaranya, atau dapurnya SPPG-nya belum memiliki IPAL. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh semua SPPG ke depannya. Nah, berarti nanti Dinas Kesehatan beserta Dinas Bangunan akan bersama-sama memantau supaya SLHS itu ya benar-benar menseleksi SPPG yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Ini ya manfaatnya supaya apa? Nanti hasil yang diberikan produk-produk MBG itu layak makan dan juga aman dikonsumsi oleh penerima, seperti itu. Dengan adanya pendampingan ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap seluruh SPPG di wilayahnya dapat memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar, sehat, dan berkelanjutan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski seringkali ditindak, peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya diduga masih banyak terjadi di lingkungan rutan dan lapas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Jumat malam, Ditjen Pas dibantu petugas gabungan dari TNI Polri melakukan inspeksi mendadak di rutan kelas 2B. Sidak ini mencuat setelah seorang selebritis papan atas terlibat peredaran narkotika di dalam lapas. Seluruh warga binaan diminta keluar dari kamar. Petugas kemudian memeriksa barang-barang warga binaan yang berada di dalam kamar. Petugas mengamankan berbagai barang ilegal seperti korek api, senjata tajam rakitan, parfum, hingga katel listrik pemanas air. Pagi ini kita melakukan razia gabungan dari TNI, Kepolisian, Brimob, Kanwil, dan Rutan Serang itu sendiri. Untuk apa? Untuk melihat secara langsung. Kita mengadakan razia ini, ada tidak narkoba, HP, atau alat-alat senjata yang lainnya. Dan kita terbuka, semuanya kita geledah, dan ternyata hasilnya adalah tidak ditemukan HP, tidak ditemukan narkoba. Jadi kita benar-benar clear perintah pimpinan, baik Pak Menteri maupun Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa Rutan Serang ini bersih dari narkoba dan bersih dari HP.
Menurutnya, inspeksi rutin maupun mendadak ini diadakan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika maupun barang ilegal lainnya di lapas dan rutan. Barang ilegal yang dimiliki para tahanan selanjutnya akan dimusnahkan. Ariel Maradus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.